Kompas Petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Alasannya, pilkada mahal. Prabowo melempar wacana kepala daerah dipilih parlemen daerah dengan mengiyakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mengibaratkan pilkada seperti pilkades yang biayanya tinggi. Kata Prabowo, dalam pilkada yang mahal, baik yang menang maupun kalah sama-sama lesu. Lalu Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang gubernur atau bupatinya dipilih DPRD. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Komisi Pemilihan Umum merespons usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah yang sebaiknya dipilih oleh DPRD. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menyebut hanya akan mengikuti aturan yang dibentuk DPR dan pemerintah. Menurut KPU, evaluasi pemilu serentak 2024 akan disampaikan ke DPR dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pemilu berikutnya. Kekosongan kepemimpinan mungkin atau usulan di DPRD dan seterusnya, sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih di atas 70%, ini kan dinamika pasca pilkada. Inilah pentingnya evaluasi. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan menilai meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD kurang demokratis karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat. Iwan juga menyebut tetap ada risiko praktik jual beli jabatan jika DPRD diberi kewenangan memilih kepala daerah. Kurang demokratis menurut saya, karena pemilihan oleh DPRD itu tidak melibatkan langsung suara rakyat. Nah, keputusannya hanya berada di tangan sebagian kecil yang menjadi perwakilan. Potensi korupsinya juga tinggi, karena proses pemilihan di DPRD itu rentan terhadap praktik suap dan jual beli jabatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Supratman menyebut wacana kepala daerah dipilih DPRD dilakukan secara tidak langsung sudah bergulir sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai pilkada tidak langsung bukan sebagai kemunduran demokrasi. Dan tidaknya kan tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau pilkada yang kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru, tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum, kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita.
Presiden Prabowo mengamini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal mahalnya biaya pilkada. Presiden melempar wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Apakah mungkin kepala daerah dipilih kembali oleh parlemen daerah seperti era Orde Baru? Dan apakah mahalnya biaya pilkada cukup jadi alasan untuk mengubah pilkada langsung menjadi lewat DPRD? Kami diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, lalu ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Bang Doli, begini, kalau melihat periodisasi dari pernyataan Pak Prabowo ini, muncul wacana pernyataan kepala daerah dipilih tidak langsung saja karena sebelumnya sudah hasil dari Pilkada Jakarta menunjukkan pasangan RK Suswono gagal. Apakah ini sebagai reaksi dari hasil kekalahan dari RK Suswono di Pilkada Jakarta, Bang? Ya, kita jangan a priori ya terhadap pernyataan itu dikait-kaitkan lagi dengan soal hasil pilkada. Jadi begini, poin pentingnya itu yang harus kita tangkap adalah kita harus mengevaluasi semua program, kegiatan, event politik yang kita lakukan. Nah, jadi poinnya itu adalah perbaikan sistem. Dan ini seingat saya sudah 3 kali Pak Prabowo menyatakan, termasuk elit-elit yang lain ya, menyatakan bahwa kita harus mengevaluasi pemilu kita, pilkada kita, baik pilpres, pileg, dan seterusnya itu. Nah, jadi ini yang harus juga kita catat, bahwa kemudian nanti ada alternatif-alternatif seperti yang disampaikan. Itu kan tadi malam itu kan yang disampaikan pengalaman negara lain. Ya kan, disebutkan beberapa negara yang pemilihan kepala daerahnya seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sebetulnya ya dulu di Komisi 2 sejak 5 tahun yang lalu sudah mengajukan ini ya, mengusulkan supaya kita melakukan review ya terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, dimulai dengan sistem pemilu dan pilkada. Bahkan waktu itu kita sudah sempat membuat draft naskah akademik dan draft RUU-nya ya, disatukan itu antara dikodifikasi antara pemilu, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Nah, jadi sebetulnya ini situasi yang positif buat pertumbuhan demokrasi Indonesia ke depan kalau kita ada pemimpin negara kita yang mengajak supaya kita melakukan evaluasi setelah event politik kita lakukan. Sorry saya potong di situ, karena kalau saya ingat juga dalam beberapa waktu ke belakang juga Bang Doli, ada pernyataan Pak Prabowo, kepala daerah ini sebetulnya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga ini bisa memudahkan konsolidasi kalau DPRD yang memilih langsung kepala daerahnya. Apakah itu motifnya kenapa kemudian pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka? Enggak, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat itu kan gubernur. Ya. Nah, sekarang kita sebetulnya otonomi daerah kita itu memang kabupaten kota. Nah, ini juga nanti, tapi saya belum mau masuk ke substansi ya. Nah, yang ketiga tadi 3 hal ya. Nah, memang kami di Golkar ini juga sudah menjadi wacana dalam setidaknya 3 tahun terakhir ini, dan kemudian ketua umum kami juga menangkap bahwa ini penting setelah pemilu selesai, pilkada selesai. Jadi kami juga sudah melakukan, ada tim yang melakukan kajian terus-menerus menindaklanjuti dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 2 di periode yang lalu. Dan saya melihat perkembangan juga teman-teman Komisi 2 sekarang, terutama Pak Deddy yang aktif ini, itu berkali-kali juga itu bicara tentang soal evaluasi pemilu dan pilkada dalam rapat kerja DP-nya gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang positif buat bangsa ini. Bang Deddy melihatnya juga evaluasi itu dengan mengubah sistem pilkada kita jadi tidak langsung kembali ke DPRD, Bang Deddy? Iya, terima kasih. Yang pertama saya kira tentu evaluasi harus dilakukan. Evaluasi dalam konteks koridor yang disepakati bersama, peraturan, regulasi, undang-undang dan seterusnya. Yang kedua, untuk ke depan saya kira perbaikan harus dipikirkan setelah kita mendapatkan evaluasi dari apa yang terjadi kemarin-kemarin. Itu basisnya saya kira. Karena kita ini punya kecenderungan dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya gitu. Dulu kita kan mengubah pemilihan langsung DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Itu kan dengan banyak alasan, salah satunya juga soal money politik, soal transparansi, soal partisipasi rakyat gitu ya. Nah, di sisi lain sekarang terjadi lagi hal sama. Nah, persoalannya apa memang di situ tuh?
Pertanyaannya kan itu tuh, kalau saya mungkin, saya belum melihat draftnya atau apapun itu, ya kita berpikir positif aja. Tapi kalau saya masih melihat banyak cara untuk memperbaiki pemilu kita ini supaya tetap mempertimbangkan dua hal tadi, politik yang free and fair gitu kan, ada partisipasi publik yang kuat di dalamnya, tetapi juga ada kontestasi politik yang juga berlangsung secara fair and free gitu. Nah ini kan konteksnya satu, kalau menurut saya ada banyak instrumen yang bisa dipakai. Tetapi instrumen itu semua hanya akan berguna jika satu, law enforcement-nya dulu nih, kan gitu. Biaya politik yang besar itu salah satunya kan karena apa? Karena penegakan hukum kita nggak jalan kalau menurut saya. Kalau penegakan hukum jalan, nggak ada orang tuh main money politik gila-gilaan misalnya gitu kan. Sehingga pilkada tidak langsung itu tidak menjawab persoalan itu tadi? Menurut saya tidak. Yang kedua kan misalnya salah satu problem lagi di sana ya. Misalnya apakah perlu pembatasan misalnya maksimal jumlah partai untuk salah satu pasangan calon misalnya. Kalau misalnya kita batasi hanya 20 atau 25, kalau 20% misalnya tidak boleh lebih dari situ, maka ada 5 pasang calon yang akan berebut tiket misalnya. Itu dengan sendirinya akan mengurangi ongkos politik kalau menurut saya, karena kemudian rebutan suara itu menjadi sangat tidak mungkin didominasi oleh mereka yang hanya punya uang, misalnya begitu loh. Atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang untuk misalnya soal kampanye. Bagaimana pembatasannya? Apakah difasilitasi oleh katakan oleh KPU misalnya? Jumlah alat peraga yang boleh, maksimal uang yang boleh dikeluarkan. Ya masih banyak sekali gitu. Jadi ya apapun itu saya kira Presiden sudah bilang bahwa ini perlu dipertimbangkan. Kalau bagi kami, apapun yang diinginkan oleh pemerintah sekarang dan koalisi partai pendukung pemerintah, ya di Kim atau Kim Plus gitu ya, itu 84%. Kalau itu memang menurut pemerintah dan DPR menjadi satu kebaikan untuk bersama, saya kira apapun bisa terjadi gitu. Bang Ferry, nanti kita lihat konkretnya, tinggal nanti kita menyimak draftnya kalau sudah ada, lalu masyarakat sipil, kaum terdidik dan rakyat secara keseluruhan kemudian menjadi untuk mempertajam usulan itu gitu. Ditahan di situ ya Bang Deddy. Saya harus kasih kesempatan juga ke Bang Ferry karena ada komparasi juga yang diberikan oleh Presiden dalam pidato tadi malam. Ia mengkomparasikan Malaysia, Singapura, dan India menerapkan sistem seperti itu. Gubernur dan bupatinya dipilih oleh DPRD setempat. Apakah komparasi itu cocok kalau kita terapkan kembali di Indonesia? Gubernur dan bupati itu kembali dipilih oleh parlemen daerah. Tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Kita lanjutkan lagi diskusi, Bang Ferry. Pertanyaan saya di segmen sebelumnya, komparasi yang dibawa oleh Presiden menyamakan dengan Malaysia, Singapura, India bisa menerapkan pemilihan gubernur dan bupati oleh DPRD. Kita bisa kembali ke sana atau tidak? Pertama, pernyataan Presiden itu kalau tidak ingin dikatakan punya banyak masalah pemahaman, atau memang beliau memang punya kepentingan politik untuk mengarahkan kita terhadap apa yang dikatakan. Pertama, kesalahannya ini masih bicara evaluasi, tetapi kesimpulan sudah disampaikan kemana-mana. Itu saja sudah tidak tertib dalam upaya mengevaluasi pilkada ini. Kedua, contoh yang beliau sampaikan itu kan salah. Malaysia itu sistemnya parlementer. Tentu modelnya ya seperti itu. India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran. Dia ada penggabungan pola. Jadi 3 negara yang dijadikan contoh itu ngawur gitu ya. Tidak tepat, salah dalam memahami konsep bentuk sistem pemerintahan, dan itu bagi saya contoh-contoh yang dibangun dan dipilih untuk membangun alibi. Ketiga, soal biaya yang mahal sebagai alasan. Menurut saya itu juga alasan dan argumentasi yang bermasalah. Karena sebenarnya kita paham semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan. Jadi elit yang berkuasa saat ini sedang merencanakan mau menguasai banyak hal termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah, dan bagi saya tidak tepat. Ini tidak hanya merugikan
merugikan teman-teman PDIP, tetapi bukan tidak mungkin teman-teman Golkar juga akan mengalami kerugian. Dan kalau kemudian ini bicara mahal, bukankah kalau kemudian demokrasinya menjadi tidak langsung dan dilakukan di parlemen, mereka juga akan mengeluarkan uang, hanya jumlahnya sudah bisa dikendalikan. Karena anggota parlemen tahu jumlahnya, kebutuhan anggaran untuk kemudian terjadi politik uang juga sudah bisa ditentukan. Anda mau katakan bahwa sebetulnya mau pilkada langsung pun sebetulnya bisa dibikin efektif efisien begitu? Kalaupun bisa, pada hal apa begitu agar bisa efektif efisien itu? Iya, misalnya kalau mau bicara efektif, bukankah selama ini diketahui teman-teman penyelenggara membazirkan banyak anggaran negara soal kepemiluan? Bisa dilihat tiap bulan melakukan pertemuan di ibu kota, padahal melalui Zoom juga bisa dilakukan. Bisa dilihat bagaimana penggunaan pesawat jet untuk kebutuhan yang dirasa tidak perlu juga dilakukan. Teman-teman penyelenggara tidak efektif, bukan saja mereka bekerja tidak efektif dan efisien, mereka juga menjadi alat-alat kepentingan teman-teman partai politik yang dominan. Di titik tertentu kita bisa mengetahui itu membebankan banyak hal. Program-program mereka tidak tepat sasaran untuk penyelenggaraan pemilu yang baik. Oleh karena itu, biaya mahal ini bukan soal pemilu langsung atau tidak langsung, tetapi soal kepentingan, bagaimana mau mengendalikan seluruh hal secara terpusat, dan kedua, membuka ruang orang-orang tertentu dapat menjadi kepala daerah. Saya tidak terbayang kalau ini juga bagian dari jalan agar anak mantan presiden juga punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah jauh lebih mudah. Dan ini kan sekali lagi bicara nepotisme dan relasi kekeluargaan. Masalah hak memilih dan dipilih juga dikritisi di sini Bang Doli kalau kemudian wacana pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka. Gimana posisi Anda, terutama Anda di Komisi 2 di fraksi Partai Golkar untuk saat ini? Iya, saya setuju ya bahwa kita ini harus mulai dari evaluasi gitu. Isunya apa saja tuh. Dan saya termasuk orang yang dari dulu mengatakan bahwa isu soal politik biaya tinggi itu harus kita jadikan pertimbangan untuk kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana gitu, itu yang nanti kita akan cari. Apakah kemudian kita belum bisa menyimpulkan ya, apakah misalnya mengurangi biaya politik tinggi itu harus kesimpulannya merubah langsung pemilihan kepala daerah itu ke DPRD. Kita belum sampai ke situ. Tapi intinya adalah politik biaya tinggi ini sudah membahayakan, ya. Masyarakat kita ini sudah sangat permisif ya dengan berbagai praktek moral hazard pemilu itu, money politics, politik transaksional, vote buying. Nah, kita harus jujur juga mengatakan itu gitu ya. Yang selama ini mungkin yang diminta pertanggungjawabkan, yang disalahkan cuma elit-elit politik saja. Tapi penyakit itu udah mewabah kemana-mana di masyarakat kita. Dan kita nggak boleh biarkan. Nah, itu salah satu isu penting dalam evaluasi kita. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita cari banyak sebetulnya. Tadi saya melanjutkan ya. Kalau kita bicara tentang pelanggaran pemilu misalnya. Memang di undang-undang kita baik 2017 ya, 10 2006 itu memang sangat minim pasal-pasal atau ayat-ayat yang mengatur soal bagaimana kita menghilangkan praktek-praktek moral hazard pemilu tadi itu. Ya, mungkin bisa jelas salah satunya itu ya, bagaimana pengaturan tadi ya soal pencalonan, soal kampanye, soal alat peraga dan segala macam itu diatur lebih rigid. Pelanggaran-pelanggaran sanksinya pun juga harus lebih tegas gitu misalnya. Bisa jadi juga begitu. Makanya kalau saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan tadi malam itu adalah sesuatu yang penting membangun kesadaran kita bahwa kita harus melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi kita mulai dengan sistem pemilu. Kalau Bang Deddy apa yang kira-kira Gimana Bang? Sorry. Saya boleh merespon pernyataan Bang Doli ya. Singkat aja Bang. Pertama, menurut saya kesimpulannya jauh tidak tepat. Ya. Kalau ada money politik kok yang disalahkan adalah hak pilih daulat publik. Kenapa juga tidak disalahkan partai-partai yang belum selesai Bang. Partai-partai juga harus disalahkan kenapa menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. Dan ini juga harus jadi koreksi. Bukankah ada sanksi di dalam pasal-pasal pilkada maupun pemilu soal membeli suara ini? Kenapa kemudian ini yang tidak diterapkan? Padahal itu akan memperbaiki, membangun
biaya jauh lebih rendah agar teman-teman kandidat juga tidak terbebani dengan berbagai biaya. Jadi menurutku kesimpulannya juga harus seimbang ya. Kalau memang publik menerima sesuatu, pemberi sesuatunya juga harus dipertanyakan. Ya. Apakah pasal-pasal itu diterapkan sedemikian rupa sehingga timbul penjeraan? Bang Deddy, kalau saya mau lanjutkan. Tadi kan Oke, silakan. Nggak, selama ini memang nggak berimbang. Selalu memang betul, at the end semua yang diminta pertanggungjawabkan adalah elit politik. Tapi kita juga selalu mengarah kepada hanya itu saja. Bayangkan ya kemarin ya, bisa ambil contoh nih. Ini kenapa salah satu tingkat partisipasi publik itu rendah dalam pilkada. Satu mungkin ada election fatigue, kejenuhan. Itu ada tuh di dapil saya, ibu-ibu sekampung itu, mereka bawa undangan keluar jam 7 pagi. Dan mereka mengatakan kami nggak mau datang ke TPS kalau nggak ada yang bayar, gitu loh. Nah itu nggak bisa juga kita katakan elitnya juga yang salah. Dan akhirnya mereka memang nggak datang karena nggak ada yang ngasih duit, gitu loh. Nah maksud saya kita harus berimbang juga. Oke, sorry, saya harus kasih giliran dulu ke Bang Deddy. Abang-abang, maaf. Saya harus kasih giliran ke Bang Deddy dulu, Sebentar, saya kasih giliran ke Bang Deddy dulu ya. Bang Deddy, itu nggak bisa dibiarkan gitu loh, harus ada perubahan. Jadi kita jangan lagi kemudian membicarakan yang tanggung jawab itu adalah si ini saja yang salah. Baik. Oke, kita nggak masuk itu, sistemnya yang kita rubah gitu loh maksudnya. Nah, Bang Deddy, kalau gitu posisi, sorry Bang Ferry, saya harus kasih ke Bang Deddy. Bang Deddy, posisi PDIP nanti di Komisi 2 untuk evaluasi ini apakah juga akan membahas lagi masalah pilkada tidak langsung ini perlu atau tidak? Ya, tadi kan saya sudah bilang ya, kami kemarin di rapat terakhir dengan penyelenggara pemilu kan sudah minta supaya nanti Komisi 2 mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kemarin bersama Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi mitra kami gitu. Nah, kami baru bisa mengambil sikap dari situ, belajar dari situ, ya, juga menerima masukan dari para akademisi, dari para intelektual, dan dari para teman-teman partai politik juga, supaya kemudian kita bisa mendapatkan rumusan yang terbaik gitu. Dan sejauh ini sikap fraksi udah ada belum, Bang? Kenapa? Sikap fraksi udah ada sejauh ini atau belum masalah pilkada tidak langsung? Belum lah, orang ini baru dilontarkan tadi malam, terus kita punya sikap fraksi itu gimana ceritanya? Urusan Republik nggak bisa diputus kayak gitu, brother. Kita duduk dulu tenang. Tadi kemarin wacana itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Kita tunggu bagaimana sikap resmi pemerintah, kan gitu nih. Namanya wacana kan kita nggak perlu berlebihan juga. Kalau dia nanti tidak menjadi langkah politik kan kita ini membahas sesuatu yang sambil lalu. Lalu nanti kita evaluasi penyelenggaraan pemilunya gitu, baik pilpres, pileg hingga pilkada kemarin gitu. Karena kita punya waktu yang panjang nih, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. 4 tahun lah katakan untuk menyiapkan pemilu yang lebih baik dari kemarin-kemarin gitu. Dan menurut saya bagian di mana partisipasi publik itu dihilangkan dan akuntabilitas partai politik maupun para calon, juga institusi penyelenggara negara tidak menjadi bagian dari perbaikan itu, maka kita sedang berjalan mundur gitu. Jadi kita tunggulah semua, kan baru tadi malam masih fresh from the oven gitu. Terlalu banyak kita komentari juga belum tentu ini barang bentuk wujudnya kayak apa nanti gitu. Oke, Bung Ferry singkat saja, merespon ini tadi gimana? Apakah perlu diperjuangkan juga atau tidak? Ya, pertama kita ketahui kalau soal biaya tinggi itu yang salah tidak hanya pemilih tapi juga peserta. Oleh karena itu fokus penghukuman di ruang pembentukan undang-undang yang baru hanya tidak didekati ke kedaulatan publiknya, tetapi bagaimana memastikan money politik atau politik berbiaya tinggi dan lain-lain itu bisa betul-betul diperbaiki di masa depan. Kan ada banyak sanksi ya, misalnya ada cerita pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi kalau kemudian melanggar hal-hal atau nilai-nilai yang kemudian dianggap melanggar ketentuan konstitusi dan undang-undang. Ada upaya pembenahan dan penataan bagaimana memastikan sanksi atau teguran politik yang berbiaya tinggi kalau menggunakan money politik itu juga bisa dilakukan. Dan kedua, menurut saya ide ini sudah cacat dari awal. Ketika kita melihat bagaimana publik dari era Pak SBY sudah mengkritik ini, jangan ambil daulat kami. Lalu kemudian partai politik memutuskan sendiri, presiden memutuskan sendiri.
kan mereka kalau memang betul berani dengan gagasan ini, betul-betul benar gagasan ini, bawa dong pada pemilu kemarin, kampanyekan, biar kami tahu siapa yang perlu dipilih dan tidak dipilih dengan gagasan ini. Kan partai politik sadar pilihan ini tidak populis di mata masyarakat, tapi setelah mereka terpilih baru dipakai, digunakan. Jadi sudah tidak sehat gagasan ini secara ilmiah dan secara kedaulatan. Gagasan ini muncul dadakan hanya untuk kepentingan saja. Hasil evaluasinya kita tunggu bersama. Bang Doli, Bang Dedi, dan Bang Ferry, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami hari ini. Selamat sore semuanya. Sore Om Doli.